Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam limpahan rahmat karunia-Nya. Siang yang berbahagia ini kembali Allah mempersuakan kita di tempat yang mulia ini. Dan mudah-mudahan tentunya seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tentunya kita berharap menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Sidang jemaah yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang generasi yang buruk. Salah satu di antara dambaan semua orang, bahwa mereka menginginkan akan ada generasi yang lebih baik daripada kita. Bahkan itu terlihat baik apa yang dilakukan oleh pemerintah ataupun individu. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan pendidikan yang baik bagi anak-anak mereka. Pemerintah membuat program pendidikan dengan biaya yang luar biasa. Sementara orang tua pun hari ini tidak sedikit yang menyekolahkan anak-anak mereka ke pesantren. Tentunya kalau ditanyakan apa yang mereka harapkan kalau bukan mendapatkan generasi yang terbaik. Tapi sidang jemaah yang berbahagia, di dalam dinamika kehidupan kita, kalau kita bandingkan mana di antara generasi yang baik mana yang buruk, mungkin kita bisa mengatakan yang buruk nampaknya lebih dominan. Maka inilah yang pernah dipesankan oleh Nabi kepada kita. Sayati 'alan nasi zaman. Akan datang kepada kalian, kata Nabi, satu masa di mana nanti manusia itu wahimmatuhum butunhum. Pertama di antara generasi yang terburuk itu, kata Nabi, mereka memiliki obsesi atau tujuan hidup mereka tak lebih daripada perut. Wasyarakuhum mata'uhum. Kemudian kehormatan mereka akan dinilai dari seberapa banyak harta yang mereka miliki. Wa kiblatuhum nisa'uhum. Kemudian kiblat mereka atau tujuan mereka hanya mendapatkan wanita-wanita cantik. Wa dinuhum darahumuhum. Kemudian yang agama mereka adalah dirham. Maka sidang jemaah yang berbahagia, dari hadis ini yang dikatakan oleh Nabi ada 4 macam generasi yang buruk. Yang pertama yang dikatakan Nabi, bahwa nanti manusia akan hanya mementingkan perut. Apa yang dipikirkan oleh Nabi dan apa yang diucapkan hampir hari ini terlihat. Tidak sedikit kita melihat orang-orang kalau bertanya, apakah kami dapat makan? Apakah kami mendapatkan uang? Seluruhnya yang mereka pikirkan tak lebih daripada perut. Sehingga maaf, mencari orang yang berjuang untuk sebuah keikhlasan mungkin agak sulit. Memang Islam tidak menafikan bahwa sesungguhnya kita membutuhkan yang namanya perut. Dan kita butuh materi untuk melangsungkan kehidupan kita. Tapi bukan berarti seluruh ukuran hidup itu diukur berapa banyak kita mendapatkan uang dan berapa banyak perut kita menjadi kenyang. Maka sidang jemaah yang berbahagia, kalau berbicara tentang perut, tentunya di dalam Islam ini sesuatu yang luar biasa. Dulu Nabi pernah berdialog dengan Ka'ab bin Ujrah. Apa yang dikatakan Nabi? Ya Ka'ab, sesungguhnya salat itu adalah taqarrub. Puasa itu adalah perisai. Dan sedekah itu menghapuskan dosa sebagaimana air bisa memadamkan api. Tapi apa kata Rasulullah kepada Ka'ab bin Ujrah? Perlu engkau ketahui bahwa sesungguhnya harta atau daging yang tumbuh dari yang haram, tak ada yang lebih berhak untuk menikmatinya kecuali api neraka. Maka sidang jemaah yang berbahagia, ini juga yang dituliskan oleh Imam Al-Ghazali. Hujratus Islam di dalam kitabnya Minhajul Abidin mengutip sebuah ungkapan ulama Ma'ruf Al-Qurhi. Apa yang dikatakan oleh ulama ini atau Ma'ruf Al-Qurhi? Apabila anda berpuasa, kemudian engkau nanti sampai pada waktunya futur akan tiba, maka engkau harus berpikirkan dengan apa dan siapa kamu berbuka. Mengapa demikian? Ma'ruf Al-Qurdi mengatakan berapa banyak orang yang makan, tapi apa yang dia makan itu tidak memberikan kebaikan bagi dirinya. Bahkan Ma'ruf Al-Qurdi juga pernah mengatakan, ada orang yang makan segenggam dari yang haram, tapi bisa membuat solat malamnya bermasalah selama 1 tahun. Itulah sidang jemaah yang berbahagia. Bahwa sesungguhnya makanan itu
yang masuk ke dalam perut kita itu perlu dipikirkan. Tidak hanya sekedar kenyang, kemudian kita nyaman untuk menikmatinya. Tetapi apakah yang dimakan itu halal kemudian memiliki efek positif atau tidak. Maka sidang jemaah yang berbahagia. Dulu Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, jangan harap bisa memperoleh manisnya iman apabila kalian dalam keadaan kenyang. Maka orang-orang dulu mengatakan, bukan masalah haram halalnya. Makanan yang halal saja. Tapi membuat orang kenyang. Maka kata Imam Al-Ghazali, kalian tidak akan merasakan manisnya iman. Lantas kalau tidak kita merasakan manisnya iman, lantas apa rasanya ibadah kita? Maka sidang jemaah yang berbahagia, inilah yang pernah diungkapkan juga oleh Imam Syafi'i. Sampai dia katakan, seumur hidup saya hanya merasakan kenyang itu satu kali. Mengapa demikian? Karena mereka mengatakan makan itu perlu. Tetapi bukan untuk berlebih-lebihan. Karena makanan yang berlebihan akan membuat orang makin jauh dari khusyuk, kemudian makin jauh dia dari Allah. Apalagi sedang jemaah yang berbahagia. Orang kalau sudah makan yang dia pikirkan, maka yang ada dalam pikirannya bagaimana dia akan menyimpan harta sebanyak-banyaknya karena mereka takut akan kelaparan. Maka berakhirlah mereka dengan apa nantinya? Mereka menjadi orang-orang yang tamak. Yang mereka akan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Tanpa mereka pikirkan ini hak orang lain atau tidak. Yang kedua sedang jemaah yang berbahagia. Apa yang diungkapkan dalam hadis tadi. Yang tidak kalah pentingnya adalah kehormatan itu akan diukur berapa banyak perhiasan yang dia miliki. Sidang jemaah yang berbahagia. Itulah yang kita lihat hari ini. Di mana kesuksesan hidup diukur seberapa banyak harta yang kita miliki. Maka betullah kata sebagian orang bijak hari ini. Kalau orang kaya berbicara, maka apapun yang dia ungkapkan dianggap sebuah kebenaran. Tapi sehebat apapun orang miskin, mungkin yang dia katakan itu benar. Tapi di mata orang, dia dianggap salah. Maka sidang jemaah yang berbahagia. Maka akibatnya apa? Hari ini orang berlomba-lomba untuk mendapatkan harta. Bahkan maaf dengan berbagai cara. Ada di antara mereka yang makan yang bukan haknya. Ada juga di antara mereka dengan melakukan hal-hal yang ribawi. Berapa banyak orang hari ini ingin tampil. Ingin disebut sebagai orang-orang yang kaya. Atau mereka yang kaya hari ini flashing. Memakai barang-barang branded. Sehingga apa yang terjadi? Ketika mereka memiliki dan memakai pakaian itu, dianggap harga diri mereka. Dianggap sebuah sesuatu yang lumrah. Maka kemarin kita menengok perdebatan antara pedagang-pedagang thrifting, orang-orang yang menjual baju bekas dengan Menteri Keuangan. Karena yang kita lihat para pedagang ingin minta barang-barang itu dilegalkan. Karena baju-baju bekas atau pakaian bekas yang masuk ke Indonesia itu seluruhnya barang ilegal. Sehingga mereka mengatakan sebaiknya dilegalkan saja. Kemudian nanti setelah legal, pungutlah pajak. Karena alasan negara salah satunya, barang yang masuk itu tanpa prosedur, kemudian tidak pakai pajak. Tapi jawaban pemerintah juga betul. Apa yang dikatakan tidak ada boleh barang ilegal yang masuk, kemudian nanti dinaikkan pajak. Apa resikonya? Nanti orang akan seperti orang Belanda. Kalau begitu, legalkan saja ganja. Minta buat pajaknya. Akhirnya yang tak boleh nanti termasuk maksiat pun. Kalau sudah dianggap bisa mendatangkan yang namanya pajak, kalau begitu kan dapat. Inilah pintu masuk. Maka kalau barang ilegal itu diresmikan, kemudian barang ilegal diilegalkan, yang timbul banyak mudarat. Samalah kita dengan negara-negara yang di sebelah. Mereka buat judi. Alasannya sama dua. Apa alasan mereka judi itu kan banyak faedahnya. Ada uang yang masuk. Sementara tidak pun ada judi orang berjudi. Daripada judi itu dianggap melanggar, buat saja undang-undang judi, pungut pajak. Akhirnya menjadi legal. Maka sedang jemaah yang berbahagia, mengapa pemerintah tidak memberikan? Karena kalau itu diberikan, maka akan membuka pintu-pintu berikutnya untuk masuk dengan cara yang tak baik. Kembali kepada hadis tadi. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah tadi? Nanti kalian di zaman kalian di mana kekayaan itu menjadi lambang sebuah kehormatan. Orang yang kaya punya rumah bagus, jabatan tinggi, maka akan dihormati. Tapi dia katakan ketika yang muncul itu orang-orang miskin, kebenaran pun
benar pun yang mereka sampaikan maka akan dianggap salah. Yang ketiga, sedang jemaah yang berbahagia, apa yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis tadi, wa qiblatuhum nisa'uhum, yang menjadi kiblat mereka adalah para perempuan. Maka hari ini apa yang terjadi? Tidak sedikit orang-orang, khususnya perempuan, yang mabuk dengan duniawi, menghabiskan anggaran rumah tangga, uang yang tidak sedikit, bukan untuk kepentingan yang terpenting, tapi hanya untuk mempercantik diri. Maka termasuklah yang kita dengarkan hari ini, di antara aspek bisnis yang paling tinggi ratingnya adalah skincare. Mengapa? Karena orang menganggap itu sudah cantik. Dan ada ulama mengatakan, ketika ada laki-laki mabuk dengan wanita cantik, kecenderungan dia akan membuka pintu untuk durhaka kepada orang tuanya. Berapa banyak hari ini anak-anak atau orang-orang anak-anak kita yang mereka tidak lagi memberikan penghormatan terhadap orang tuanya. Karena maaf sibuk dengan istri mereka. Sehingga mereka lupa dengan kewajiban mereka terhadap orang tuanya. Bukan berarti mereka tidak boleh memberikan kesejahteraan. Tapi kalau itu sudah terjadi luar biasa, maka hari ini apa yang kita khawatirkan? Tingginya angka perceraian. Hampir merata dari Sabang sampai Merauke. Rendahnya angka pernikahan, kemudian tidak berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian. Yang ini kalau dibiarkan, maka satu saat akan menjadi bumerang bagi keluarga kita. Dan apatah lagi hari ini, tidak sedikit yang kita lihat, ada di antara bapak-bapak yang bercerai atau berpisah dengan istrinya, tapi mereka tidak peduli lagi dengan anak-anak mereka. Istri bukan menjadi hak dia, tapi ketika anak itu adalah kewajibannya, mengapa mereka tinggalkan? Maka disinilah kata Rasulullah, nanti di akhir zaman tanda-tanda generasi yang buruk itu adalah orang-orang yang hanya memikirkan para wanita. Sidang jemaah yang berbahagia. Yang keempat, apa yang dikatakan Nabi dalam hadis tersebut? Agama mereka adalah dirham. Tujuan hidup mereka hanyalah untuk mendapatkan harta. Sidang jemaah yang berbahagia, mungkin kita pernah mendengarkan istilah, dengan uang seluruhnya bisa diatur. Mungkin satu sisi itu perlu kita pertanyakan kritik sosial. Tapi sebuah kenyataan. Di mana dengan uang semuanya bisa diatur. Apa yang tidak bisa diatur? Itu yang terlihat hari ini sedang jemaah yang berbahagia. Dinamika sebuah kehidupan hari ini, di mana uang itu menjadi penentu apapun kebijakan yang akan dibuat. Sedang jemaah yang berbahagia. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah berita kritik sosial yang viral. Di sekolah swasta, sang anak itu bolos. Keluar dari sekolah, kemudian ibu guru datang menegurnya, "Nak, mengapa engkau meninggalkan kelas?" Sang anak cuma dengan bahasa yang lugu mengatakan, "Ibu, ini sekolah swasta. Kami bayar SPP untuk gaji ibu. Ibu enggak usah ngatur-ngatur kami." Hancur hati guru, Pak. Betapa adab anak-anak kita hari ini. Itu yang terjadi. Memang betul. Guru sekolah-sekolah swasta tanpa murid enggak ada arti. Dan yang memberikan dana untuk operasional, gaji guru, membuat gedung, itu kita yakin 1000% adalah dana yang disumbangkan oleh orang tua berupa kewajibannya terhadap sekolah. Tapi bukan berarti orang tua mengajarkan anak, kalau kami tak ada, lantas apa pekerjaan guru? Mengapa? Karena tadi dikatakan seluruh kehidupan kita diukur dengan uang hari ini. Sedang jemaah yang berbahagia. Maka menyoroti ekspresi kehidupan kita lah hari. Luar biasa. Kita lihat penegakan hukum. Apalagi hari ini kita bersyukur, Presiden membuat Komite Reformasi Polri. Dengan harapan mudah-mudahan kita merindukan polisi-polisi yang baik. Karena menarik apa yang dikatakan oleh Profesor Jimmy Asidiki. Ketika berdialog dengan sebuah televisi TV One, dia katakan, polisi itu di luar disogok, di dalam saling menyogok. Kan aneh juga, Pak. Tak percaya juga rasanya kan. Dia katakan di luar dia disogok masyarakat. Naik pangkat dia di kantor, dia pula nyogok atasan. Atasan tu nak naik, sogok pula. Naik pangkat, pindah. Itu kenyataan. Mengapa? Maka kadang-kadang subhanallah. Sulit. Sehingga kemarin juga Wakapolri, saya salut juga pernyataan jujur. Apa yang dia katakan?
Masyarakat kita lebih suka lapor kepada damkar ketimbang polisi. Mengapa demikian? Polisi kalau ada hilang bertambah hilang pitiawa. Kalau damkar langsung ditolong. Ini terjadi karena ada seorang ibu hilang mendapatkan perilaku kekerasan, minta surat keterangan ke damkar. Kan aneh juga sebenarnya. Apa kalau hilang piti jangan lapor ke damkar, tak cocok. Tapi masyarakat mengapa situ? Kantor polisi hilang 100.000 bertambah 50, 150 jadi hilang. Itu mau tak mau itu sebuah kenyataan yang harus diterima dan itulah kualitas kita. Betul lah kata Nabi nanti. Satu saat yang menjadi pengatur kalian ada uang. Maka betul lah kata-kata orang Sumatera Utara. Semenjak saya kecil dulu dia mengatakan, hepeng hatur negara. Dulu tak yakin saya Pak. Sekarang 100% yakin juga dan jadinya Pak. Bukan kalimat itu salah. Tapi diungkapkan oleh orang-orang dahulu. Tapi hari ini menjadi kebiasaan di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Allah melahirkan generasi kita generasi yang baik. Diberikan anak-anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan ke depan tentunya kita berharap bangsa ini lebih baik dari apa yang kita nikmati hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.